orang yang datang dalam keadaan tidak tenang atau orang yang ditensi dalam keadaan tidak tenang pun akan terindikasi seperti menderita hipertensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Kang Fajar dalam acara Ngobras, ngobrol santai soal kesehatan. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan pada hari ini sahabat ada dalam lindungan Allah, tetap sehat, semangat ya untuk melakukan aktivitas sehingga banyak orang yang akan mendapatkan manfaat dari kita. Ingat ya, diciptakannya manusia ini untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Kemarin kita bicara tentang hipertensi atau darah tinggi. Masyarakat awam nih, darah tinggi ya, marah-marah terus. Nah, jadi istilah hipertensi itu biasa dikenal oleh masyarakat awam dengan istilah darah tinggi. Kita lihat dari segi holistik, ya, dari segi holistik. Dari segi holistik itu kita lihat dari segi apakah ada hubungan antara hipertensi dengan emosional, apakah ada hubungan hipertensi dengan psikis. Nah, kali ini kita akan coba bahas lagi dari sisi yang berbeda. Kalau misalnya seseorang ini dinyatakan hipertensi, itu belum tentu juga pada posisi orang tersebut betul-betul menderita permasalahan hipertensi. Karena seperti apa yang saya share di video sebelumnya, orang yang datang dalam keadaan tidak tenang atau orang yang ditensi dalam keadaan tidak tenang pun akan terindikasi seperti menderita hipertensi. Kemarin kasusnya misalnya kita akan ditensi kemudian datang ke klinik. Ketika proses datangnya ini capek, ada ribut di kantor, sampai ke rumah kita ribut lagi masalah mencari kunci motor yang hilang. Sampai klinik kita jalan ke lantai kedua, maka ketika ditensi, tensinya itu tidak akan rendah, pasti tinggi. Karena apa? Karena tidak dalam keadaan yang tenang. Bahkan kalau pas kita datang ke klinik ternyata dokternya cantik. Wah, itu jantung kita berdebar-debar, tensinya pasti tinggi. Jadi bisa dipahami ya, seseorang yang menderita tekanan darah tinggi belum tentu itu dia kategorikan hipertensi. Tapi kalau orang yang sudah memiliki riwayat hipertensi, bisa jadi itu betul-betul dia ada di posisi yang memang tekanan darahnya ini tinggi. Nah, apa sih sebetulnya yang menyebabkan seseorang bisa menderita hipertensi atau darah tinggi? Banyak faktor. Nanti kita akan bahas juga dari peta perjalanan penyakit hipertensi. Tapi yang paling mudah, kita coba buatkan penyebab dari hipertensi itu apa saja. Yang pertama, ini bisa diakibatkan pola makan. Walaupun kalau kita tarik garisnya, hipertensi itu dibagi jadi dua. Ada primer, ada sekunder. Ya, dari pola makan. Pola makan yang tidak teratur, pola makan yang tidak baik, ya, itu akan bermanifestasi. Menjadi apa? Menjadi tanda selanjutnya adalah obesitas. Nah, dari obesitas inilah yang menjadi penyumbang penyakit terbanyak dalam kasus-kasus penyakit yang ada. Selain itu, apalagi bisa dari kasus diabetes. Ini unik ya. Kalau kita perhatikan, ada seseorang yang dia sering sekali buang air kecil gitu. Sering sekali buang air kecil. Ternyata proses buang air kecil orang yang menderita diabetes merupakan proses rilis tingginya kadar gula yang kemudian dikirim ke kantong kemih dan diperintahkan untuk segera dikeluarkan. Nah, proses seperti ini mau tidak mau akan mengakibatkan jika dalam jangka waktu yang lama kerusakan organ ginjal itu sendiri. Dan salah satunya kerusakan pembuluh darah yang menjadi penyebab hipertensi. Jadi hati-hati buat yang tensinya tinggi, dicek kadar gulanya. Yang buat kadar gulanya tinggi, dicek juga tensinya. Karena pasti dua hal ini ada kaitannya. Bahkan kalau saya buatkan skemanya itu, orang yang misalnya masuk di pradiabetes itu, sebelum divonis menderita diabetes, yang paling pertama itu pasti akan terlihat apa? Tensinya tinggi. Bahkan kadar asam uratnya ikut tinggi gitu. Ditambah lagi kolesterolnya tinggi. Maka hati-hati kalau kita sudah sering mengeluh asam urat, kolesterol, tensi tinggi, kita harus cek. Ya, bisa jadi itu merupakan gejala dari diabetes itu sendiri. Jadi ada kaitannya. Kemudian pola hidup. Pola hidup ini hal yang biasa sebetulnya
kita pikir bukan sesuatu hal yang, oh itu saya udah biasa loh Kang, dari awal sampai saat ini usia saya 40 gitu. Ya biasa aja, nggak pernah juga saya sakit. Nah, ini harus dipahami bahwasanya pola hidup manusia ini sudah tersistem. Jadi semakin bertambah usia kita, maka akan semakin berkurang. Ya, berkurang apa? Fungsi organ kita akan berkurang, regenerasi sel kita akan semakin melambat, dan inilah akan jadi manifestasi terjadinya penyakit lain. Ya, kemudian apalagi Kang? Pola pikir. Pola pikirnya sangat luar biasa. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang hubungan antara hipertensi dengan emosi. Berarti jelas kalau segi holistik sudah tidak diragukan lagi, di mana pola pikir yang tidak baik bisa melahirkan sesuatu yang tidak baik juga, bermanifestasinya kepada tubuh kita. Jadi oleh karena itu, yuk mulai dari hari ini kita sama-sama apa? Sama-sama mencegah bagaimana supaya kita tidak menjadi bagian orang yang menderita hipertensi. Ingat, ya, jaga emosi kita, jaga pola makan kita, kemudian jaga pola hidup kita. Istirahat teratur, berpikir positif, dan salam sehat, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.